Kantin lantai 3. Waktunya istirahat. Bibi. Mana sih nih Bibi? Kok sepi banget? Bi. Ya, Kemana nih kok nggak ada di kantin? tunggu sebentar. Ya udah saya ambil aja ya, saya makan di sini kok. Ambil aja. Oke. Minum. Sepi banget ya kantin, pada kemana kali? Apa ya? Pak Haji. Ya, apa kabar Neng? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ini buka kantin. Bukan dong. Ya, Bapak dari mana? Dari mana? kebetulan tadi muter-muter. Capek nih keringetnya nih. Terus, Mau minum Pak? nah. Mau minum? Ya, Saya ambilin ya. ya. Silakan. Selain air putih nggak ada? Nggak ada. Bibinya lagi keluar, nggak tahu kemana. alah. Makasih ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Nih saya manggil Bapak Pak Haji apa Pak Haji Susilo Hartono SMM. Yang nyaman aja. Ya ada Pak Haji Boleh, aja. dipanggil Pak Haji boleh, Pak Susilo boleh, Pak Haji dipanggil aja. Abang boleh. Abang. Ya. Ini makan Pak. Oh ya, Ada gorengan, ada piscok, ada roti, ada snack-snack yang lain juga banyak. boleh. Silakan. Satu berapa ini? Kayaknya 2.000. 2.000. Wah. Maknyos. Ayo. Mau nanya, dulu Pak Susilo sekolah di mana sih dulu? Mau nanya-nanya masa kecil nih. Sekolah apa nih? SD? Sekolah boleh dari TK, dari SD, dari PAUD. Oh. Dulu zaman kecil saya rasanya masih jarang TK. Kok? Saya langsung sekolah dasar. Ya, SD. Ya, SD saya dulu di SD Telogo Harjo 1. Di mana itu Pak? Itu kecamatannya Giritontro, kabupatennya Wonogiri. Masuk provinsinya Jawa Tengah. Emang Bapak asli mana? Saya asli dari Wonogiri. Desanya Desa Telogo Harjo. Gak tahu. Ya, waktu itu saya SD tamat tahun 73. Lama banget dah. Apa kan? Pada saat itu masih zaman susah. Saya masih jalan kaki, Waduh. belum ada antar jemput, ya, dengan jarak yang sangat jauh. Itu waktu SD saya. Kalau waktu SMP saya harus berjalan kaki itu dari rumah sampai sekolah kurang lebih 15 km. Itu satu jalan. Jadi kalau pulang pergi Setiap harus hari tuh Pak kaki. jalan. Iya, Setiap hari pulang tiap pergi. hari 30 km Jauh banget. perjuangan. Begitu juga waktu itu belum SMK, masih saya sekolahnya Semea. Itu juga Semea Giritontro, itu sekolah swasta. Nah, pada saat itu sama ya, karena saya orang pas-pasan, orang kampung, jadi jalannya kurang lebih ya 15 kilo sekali jalan.
Kalau pulang pergi ya 30 kilo. Terus sekolahnya dulu pernah juara nggak prestasi gitu? Dari kecil. Prestasi. Ya, saya prestasi terus. Apa tuh? Saya kalau nggak prestasi suka apa ya? Ada kekurangan apa ya? Nah, saya selalu berprestasi. Jadi kalau saya nggak prestasi suka kenapa saya nggak prestasi? Dimakan dulu Pak goreng. Oh iya. Dan laletan. Nah, terima kasih. Terus itu Bapak dari kecil di kampung, maksudnya tinggal di kampung gitu? Ya, saya tinggal di kampung. Kamu mah beruntung Kenapa tuh Pak? masih punya orang tua kan? Alhamdulillah masih. Saya dari sejak umur 4 tahun ibu saya udah nggak ada, Kenapa Pak, sakit atau gimana? meninggal. Iya Ya, sakit karena meninggal. sakit. Nah, saya umur 4 tahun. Jadi saya dirawat sama ibu tiri. Itu siapa ini Pak? Ada foto. Oh, gitu. ya itu mah Zaman udah, kapan ini Pak? itu mah udah besar. Oh, Udah saya usia 47 tahun itu. Ya. Itu udah 47 tahun saya usia itu. Ya. Itu ada foto yang lebih kecil lagi. tuh ini foto siapa? Nah, Foto Bapak kecil. ya masa kecil saya. Ya. Waktu umur berapa itu Pak? Nah, iya, tuh. Itu umur berapa Pak? Tuh baru umur 5 tahun. Oh 5 tahun. Udah 5 tahun. Dulu makan kecil kan saya. Sekarang udah gede. Masih cute. Ya. Imut juga ya Pak. Ya, dulu seperti gitulah. Gitu. Jangan dilihat sekarang ya. Masih sama kok. Sebelum jadi sekarang ini ada hal yang terberat nggak sih yang Bapak lalui gitu sebelum jadi seperti sekarang gitu? Gimana? Jadi begini, ya. Hmm. Semua orang itu lewat proses. Saya menjalani proses yang memang sangat luar biasa. Saya mau sekolah SMP aja harus berdarah-darah karena jauh, mahal dulu, nggak ada sekolah gratis. Sekolah Semea itu saya pas kelas 3, itu mungkin nasib ya, udah jauh, mahal, ada perpanjangan waktu. Kalau dulu sebelum saya kelas 3, sekolah itu tahun ajaran baru ya Januari. Jadi Desember itu selesai punya ijazah. Saya pas kelas 3 Semea, itu ada perpanjangan, itu dari Desember sampai bulan Juni. Jadi tahun ajaran baru itu Juli. Jadi saya kelas 3 sekolah itu 1,5 tahun. Lama Itu juga. saya. Nah itulah. Dan saya hampir putus asa pada saat itu karena udah capek, udah mengeluarkan biaya yang luar biasa, ada perpanjangan waktu 1,5 tahun yang pada akhirnya hanya butuh kesabaran. Akhirnya atas ya didikan, bimbingan dari orang tua, saya harus sekolah. Kalau nggak sekolah mau jadi apa, dan akhirnya alhamdulillah sampai saya punya ijazah SLTA saat itu. Terus denger-denger dulu Bapak pernah jualan ikan lele. Tahu aja. Denger-denger Pak. Nah, Bisik-bisik jadi begini. gitu. Semua itu harus bisa membaca situasi dan kondisi. Pada saat itu orang nggak tahu lele itu adalah sedang digalakkan, dicari orang. Lele itu banyaknya luar biasa yang pada akhirnya harus diapain ikan lele? Digoreng.
Nah, digoreng kan? Yang pada akhirnya ikan lele itu dikumpulkan oleh warga, saya bawa ke kota. Nah, prosesnya juga nggak gampang. Ada yang ibunya mau membelikan kalung anaknya. Itu saya beliin kalung, tapi dibayarnya dengan lele. Ada orang tua yang pengen miara kambing. Itu saya beliin kambing, tapi dibayarnya dengan lele. Nah, lele itu setelah dikumpulkan, saya bawa ke pasar. Nah, pasar itu udah dijual. kerjasama. Kalau ada yang bawa lele dari orang lain, satu lingkungan nggak diterima. Dia hanya menerima lele yang dari saya, yang pada akhirnya udah ini. ada petani-petani itu yang dia mencari lele. Jadi setiap malam itu masang perangkap di danau-danau, di rawa-rawa. Setiap seminggu sekali saya ambil. Itu Jadi kalau seminggu sekali saya ambil, saya bawa ke kota. Nah, itu usahanya berjalan berapa bulan atau sampai bertahun-tahun? cukup lama. Ya, Lama. cuman karena semua ini kan karena persaingan. Saya dulu Banyak saingan ya, Pak. ya, saya berpikirnya nggak akan terjadi seperti itu karena saingannya banyak. Ya, saya akhirnya kios yang saya ambil itu saya jual. Yang penting nggak punya utang. Saya merantau ke Tangerang. Nah, gitu. Jadi tahu aja saya bandar lele. Denger-denger, Pak. Oh, iya. Itu merantau ke Tangerang tahun berapa ya? Saya merantau ke Tangerang itu pada saat itu saya tahun 82. Ya, tahun 82. Nah, saya mencoba berusaha. Saya kebetulan saya ini tergolong manusia unik ya, aneh. Kenapa tuh, Pak? Pada saat itu ada jatah masuk pegawai negeri dari Pak D saya, rumahnya di Rawamangun, tapi saya nggak ambil. Saya kasih sama teman saya badminton. Nah, itu makanya saya lebih baik ya di swasta sambil kuliah. Ya, lama di Tangerang ini tahun 87 Sampai saya udah sekarang. kepala personalia. Oh, Nah, itu di Tangerang. sampai sekarang Tangerang itu. ini belum ada kota, belum ada Tangsel, adanya baru Kabupaten Tangerang saat itu. Nah, sekarang udah berkembang, Tangerang kota, ada Tangerang Selatan, ada kabupaten. Udah luar biasa. Kalau boleh tahu, selain usaha lele, apakah masih ada usaha yang Bapak tekunin dari dulu sampai sekarang? Banyak ya, karena memang bukan usaha lele aja. Jadi di kampung saya itu, karena kampungnya itu kalau ada truk lewat aja itu dikejar-kejar sama anak-anak Kenapa zaman dulu. Jadi kalau dikejar itu bekas bannya itu kan bau solar, pada dicolekin, bau katanya. Enak itu zaman saya kecil tuh. Apa itu, Pak, maksudnya? Pak, Ya memang kalau ada mobil ke kampung aneh gitu. Oh. Nah, saya manfaatkan itu. Saya nyuruh orang kampung itu nyari batu. Nah, batu itu dipakai gamping ya. Nah, setelah kumpul di pinggir jalan, saya ambil pesan truknya ngangkut batu itu saya jual ke kota. Akhirnya dapat duit. Itu pada saat kecil. Nah, yang pada akhirnya saya merantau ya. Dagang lele udah. Dagang batu udah, dagang kayu juga, kayu bakar. Jadi apa yang jadi duit di situ saya hadir. Terus di Tangerang juga kebetulan saya ini termasuk aktivis buruh. Jadi saya dulu ada di Serikat Pekerja SPSI, dulu masih satu serikat ya. Nah, kebetulan saya ini memang buruh dan saya sangat cinta dengan teman-teman yang sekarang ini masih sebagai buruh. Yang pada akhirnya lahirlah Undang-Undang 13 kontrak outsourcing saat itu. Saya keluar. Begitu saya keluar,
saya bikin usaha sendiri. Nah begitu usaha, saya usaha apa? Saya usaha keramik tile ya, keramik ya, keramik. Jadi saya punya DO ke pabrik-pabrik, saya ambil DO dari pabrik, saya buka toko. Nah toko itu saya kebetulan waktu itu saya bisa baca pasar yang bisa diminati itu adalah ada KW1, KW2, KW3, KW4. Saya ambil dari pabrik itu KW4. Jadi kalau KW4 itu hanya retak rambut dan sebagainya. Jadi omset saya luar biasa. Dari Lampung ambil ke toko, dari Jawa Tengah ambil ke toko. Nah saat itu luar biasa. Nah itulah proses saya. Cuman nggak puas di situ. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Nah, saya karena ngikutin apa ya mau, yang pada akhirnya saya ikut paguyuban Pacitan. Nah Pacitan itu pada saat itu Pak SBY nyalon presiden. Nah begitu Pak SBY nyalon presiden, saya bersama namanya Pak Sugeng Santoso dulu. Jadi saya mengundang Pak SBY, saya undang ke Kabupaten Tangerang. Nah seperti itu. Nah, Sambil makan ya Pak. Lapar. Ya, makan. Itu usaha semua itu Bapak belajar sendiri atau terinspirasi dari saudara atau siapa gitu? Dari saudara hanya support aja. Berarti sendiri gitu. Sendiri. Kayak keinginan Jadi sendiri. hanya melihat peluang apa di mana saya tempat tinggal, itu yang sekiranya jadi duit, saya hadir di situ. Nah pada saat itu begitu ngundang Pak SBY ke Kabupaten Tangerang, saya diminta masuk partai. Itu partainya Demokrat. Nah gitu masuk Partai Demokrat, saya suruh nyalon anggota dewan. Nah saya kan nggak tahu dewan itu apa. Akhirnya saya mengikuti apa yang diinginkan ketua partai saya. Ketua partai saya itu dulu namanya Pak Haji Subadri. Pak Haji Subadri itu dia waktu itu jadi anggota DPD RI 2 periode ya, jadi berarti 10 tahun. Nah saat itu diminta saya supaya nyalon. Saya sebenarnya nggak ingin nyalon, tapi karena keinginan beliau ya saya terpaksa harus nyalon itu. Nah waktu itu mungkin karena Allah juga saya dilantik menjadi anggota dewan, yang pada akhirnya usaha saya pun nggak ada yang ngurusin saat itu karena udah mondar mandir aja. Jadi karena nggak fokus, usaha saya gulung tikar. Nah, seperti itu. Tapi Pak dari personalnya jauh juga melenceng ke dunia pendidikan. Berpikir dari mana sih bisa terjun ke dunia pendidikan? Nah itu awal mulanya dari tahun 2014 itu kebetulan kan 2013 kan bikin pondasi sekolah Citra Nusantara ini. Kebetulan saya masih aktif di DPRD. Saya prihatin dengan sekolah-sekolah yang pengelolaannya itu asal-asalan. Ya asal-asalan itu maksudnya pas waktunya belajar di kelas pada nongkrong di luar gerbang. Waktunya belajar pada ngerokok di warung-warung. Karena pada saat itu saya di Komisi 2, mitra saya diantaranya adalah pendidikan. Nah kalau pas belajar nongkrong di warung, pada ngerokok di luar, ilmu apa yang mau diambil? Nah disitulah kalau memang Allah mentakdirkan seandainya saya dikasih satu kepercayaan oleh masyarakat, saya akan berjanji sekolah yang di Citra Nusantara ini saya mau saya cetak pertama karakternya dulu. Nah setelah karakternya dapat baru saya cetak supaya jadi anak pinter. Karena apa? Saya lama di perusahaan itu
pada saat rekrutmen saya hanya mencari anak yang karakternya baik. Kalau karakter baik itu biasanya kalau bekerja juga akan bekerja baik. Tapi kalau karakternya buruk itu biasanya kalau kerja juga akan hasilnya akan nggak baik. Kira-kira seperti itu. Kata anak-anak bapak galak ya. Bingung saya mau menjawabnya. Ya sih, kadang ngeliat bapak kadang sesuai mood ya. Rasanya ya, saya merasa berdosa ketika saya melihat anak saya, semua murid ini kan anak saya. Ketika berangkat dari rumah pamitnya sekolah, udah dikasih ongkos, tapi pulang dari sekolah nggak bawa ilmu, saya merasa berdosa. Makanya bagaimana sebisa saya akan berusaha bagaimana siswa-siswi Citra Nusantara ini yang masih aktif di Citra Nusantara itu saya akan mengingatkan, ngasih tahu, memberikan informasi yang di luar sana ketika dilakukan apa yang akan didapat. Itu sebenarnya bukan galak. Iya, tegas. Kalau galak itu saya sama anak-anak ini tukang gebukin ya, tukang gaplokin. Apakah anak CN udah ada yang saya gebukin? Enggak. Udah ada yang saya gaplokin? Enggak ada. Nah, itu kira-kira seperti gitu. Jadi kalau anak-anak misalnya Pak Susilo galak itu misalnya, nah itu keliru. Nah, Pak Susilo mah baik. Anak yang punya prestasi selalu saya perhatikan dan selalu saya berikan reward. Ya sih, nih abis ngomong bapak enak diajak ngobrol, nggak segalak yang diomongin anak-anak. Jadi malu saya. Duh, saya jadi grogi nih. Aduh, habisin dulu tuh itu pak piscoknya. Habis, udah taruh dulu. Aduh, taruh di piring pak. Di piring. Nah, Ya. nah. Itu emang bapak biasanya suka ngasih uang tiba-tiba kayak, Pak mau jajan pak gitu. Nih uang jajan gitu. Iya. Mudah-mudahan semua ini nggak menjadikan salah paham. Saya udah terbiasa. Kalau misalnya saya bilang saya nggak punya duit, itu kan saya bohong. Tapi kalau misalnya Pak mau beli es, gedenya 5.000 sampai 10.000, yang penting jujur, Pak mau jajan, pasti saya kasih. Kamu aja yang belum pernah minta. Ada boleh tuh pak buat beli ini teh jus. Ya. Itu harganya berapa? 2.000 paling pak. Udah 10.000 buat Udah. 2 hari. Makasih pak. Tuh. Nah, kurang lebih seperti gitu. Jadi orang yang takut sama saya itu berarti orang yang memang punya masalah. Ya sih. Tapi kalau orang yang nggak punya masalah yang ada di sini pasti kangen dengan Pak Susilo, karena setiap ketemu Pak jajan dong dikasih duit. Enak kan? Enak. Dengar-dengar emang bapak ada 2 yayasan ya? 2 yayasan. Ya. Gitu. Kalau yayasan satu namanya Yayasan Pendidikan Gema Nusantara. Yayasan Pendidikan Gema Nusantara ini kebetulan berada di Desa Pasir Barat. Jadi GR saya. Nah, di sana itu ada SMP, ada juga SMK. Ya, ada SMP Pembangunan dan ada SMK Karya Pembangunan. Oh, Di ada sana 2. ada 3 jurusan, ada TKJ, ada AP, ada TKR. Kebetulan di sana sehari-hari dia yang ngawasin istri saya. Oh, jadi yang megang Citra Nusantara bapak, terus yang itu istrinya. Bagi tugas. Minum pak. Ya, Batu gua tahu tuh. aja kamu. Saya nggak biasanya loh. Kenapa pak? Saya diwawancarai sampai keringetan seperti gitu.
Grogi Biasa saya. aja, Pak. Ya, Santai. makasih. Sama-sama. Terus Mula Bapak bisa bangun sekolah Citra Nusantara itu gimana sih, Pak? Ada keinginan dari dulu kayak emang cita-cita mau punya yayasan atau tiba-tiba aja gitu? jadi Citra Nusantara ini dulu ragu-ragu. Banyak dari daerah Panongan ini yang sekolah di Karya Pembangunan di Jambi itu. Yang pertama, ini kedua. Iya. Nah, karena banyak yang sekolah di sana ya akhirnya dulu tanah ini juga belum seluas gini ya. Bangunan juga belum semegah gini. Kita baru ya sekuatnya aja. Tapi kepercayaan masyarakat di Panongan ini luar biasa. Sejak pertama, tahun kedua sampai ketiga, keempat sampai tahun ke-9 ini. Itu murid itu jenjangnya selalu bertambah. Makanya karena kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya apa sih yang diperlukan oleh murid ini itu selalu disediakan. Misalnya aduh, Kenapa Pak lagi batuk? anak pengen latihan gamel, saya beliin gamel, gamelan Jawa, gamelan Sunda. Saya ambilin minum lagi ya, Pak. Ya, terima kasih. Tapi awas ya kalau saya kembung ya. Bapak batuk-batuk. Saya nggak biasanya ya begini. Biasanya enjoy aja. Jadi malu saya, Pak. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Tiap tahun murid ini selalu bertambah. Bersyukur saya kepada Allah yang Maha Kuasa, juga bersyukur juga atas nikmat yang luar biasa ini. Dibuktikan dengan siswa yang segini ini nggak gampang. Iya, ramai Saya banget. nggak mau terjadi seperti sekolah-sekolah yang lain, mau nyari murid aja susah. Yang pada akhirnya setelah saya baca keinginan anak ini, sekolah Citra Nusantara ini hampir sama. Yang pengen poli udah saya antarkan ke nasional, yang pengen musik udah saya antarkan ke nasional, pramuka aja udah ke tingkat nasional. Iya. Nah, apalagi yang lain-lain, boleh ya. Ya. Boleh ya. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti di jurusan multimedia ini kalau memang giat, rajin belajar, saya juga akan antarkan juga ke tingkat nasional. Amin. Tuh. Terus selain apa Bapak ngurus sekolah gitu, ngurus sekolah Citra Nusantara sama yang di Jambe ya, Karya Pembangunan itu lagi apa, ada usaha lain nggak? Waduh, itu udah komitmen ya. Saya rasanya kalau sehari aja nggak ke sekolahan, itu saya merasa berdosa. Kenapa Pak? Karena sehari saya nggak ke sekolahan, saya nggak ketemu anak-anak. Anak-anak itu takutnya pulang dari sekolah seharusnya belok kanan, tapi belok kiri. Karena mau nyari tempat yang menurut anak-anak itu nyaman. Padahal nyaman itu menurut anak, tapi menurut saya kan bahaya. Jadi saya udah komitmen sama istri, kalau mau kerja apa aja fokus. Yang pada akhirnya usaha-usaha yang lain semua ditinggalkan. Jadi sekarang fokus ngurusin anak-anak. Kira-kira seperti itu. Itu emang kan apa, di mana sih ada gor khusus sekolahnya? Kenapa tuh Pak? Apa karena kurang luas sekolah, lapangannya di sekolah sampai bikin gor sendiri gitu? Pertama seperti itu. Di sini kan lahannya kurang luas. Jadi di mana untuk pengembangan anak tidak mungkin kalau tempat belajar di sini ada, di sana ada. Yang pada akhirnya saya manfaatkan tanah itu sebagai sarana olahraga. Nah, mulanya itu dulu
saya bangun untuk futsal. Kenapa? Lapangannya pendek karena untuk futsal. Nah, setelah itu saya melihat futsal ini pulang dari lapangan kalau kesenggol sampai luar lapangan mah pada marah-marah. Saya takut nanti anak ini marah-marah setelah keluar dari lapangan yang pada akhirnya saya berdosa. Nah, sementara ini saya alihkan dulu ke poli. Ya, poli. Nah, yang kemarin itu polinya udah sama-sama kita ketahui. Di 2022 udah ikut ke Jurnas usia 17 tahun. Nah, yang alhamdulillah itu mewakili Provinsi Banten. Baik putra maupun putri itu udah mewakili Provinsi Banten kejuaraan nasional usia 17 tahun di cabang volleyball. Yang pada akhirnya 2023 ini Citra Nusantara juga ketiban sampur. Kebetulan Pak Susilo ini ketua MAPI di Provinsi Banten. Jadi Citra Nusantara di bulan November dari tanggal 19 sampai 26 November itu jadi tuan rumah poli usia 17 tahun ke Jurnas. Nah, boleh itu. Jadi nanti tuan rumahnya Citra Nusantara. Nah, makanya kalau mau nonton nanti boleh ya, disediakan bis. Mainnya nanti di GOR Dimyati Kota Tangerang karena saya belum punya GOR standar untuk seperti yang ada di TV Moji. Nanti anak Citra Nusantara boleh dilihat main dari tanggal 19 November sampai dengan 25 November. Di SCN ada atlet apa aja sih Pak? Selain volley, futsal gitu? Banyak. Volley udah, futsal itu juga kenal Naswa. Naswa. Naswa itu atlet futsal putri. Itu sekarang udah masuk prapon ya. Prapon ya, mewakili Provinsi Banten. Nah, itu futsal perempuan. Jadi udah porprov, kemarin juara 2 ya Pak. Juara 2. Nah, terus di tingkat provinsi juara 1, mohon maaf. Nah, kalau poli udah jelas tadi ya. Cabang karate. Ini sekarang baru mau aktif lagi nih. Ada siswa yang sekarang ini baru kelas 10 udah 3 kali berturut-turut menjuarai cabang karate. Kelas apa saya juga lupa ya nanti. Nah, itu di tingkat provinsi. Juga termasuk angkat besi. Kebetulan Pak Susilo ini yang kemarin itu ya Pak, ketua yang PAPSI ya. Iya, ketua PAPSI di Kabupaten Tangerang. Udah 15 tahun, udah capek sebenarnya. Nah, kebetulan atas nama Alia sekarang ini udah menjadi pemain nasional. Sekarang base camp pelatihannya udah di Unines Semarang. Itu dari Citra Nusantara juga. Belum yang lain-lain ya. Atlet taekwondo, terus kemarin bola sundul juga ada. Juara 2 di tingkat kabupaten. Terus apa itu sepak takraw juga juara 2 di tingkat kabupaten. Jadi semua kegiatan yang sifatnya olahraga ini udah sentralnya di Citra Nusantara ini ada. Dan mohon doanya nanti untuk pengembangannya insya Allah ya, mudah-mudahan nggak sampai akhir tahun nanti udah ada pengembangan khusus GOR olahraga khusus buat badminton dan basket. Nah, mudah-mudahan nggak sampai akhir tahun ya. Boleh nggak sih Pak, saya minta motivasi, siapa tahu saya bisa nanti terinspirasi seperti Bapak sekarang gitu. Ya, ini kepada seluruhnya ya, bukan buat kamu aja ya. Saya menginginkan kalau sekolah-sekolahlah yang benar. Jangan sampai berbohong sama orang tua. Apa maksudnya berbohong orang tua itu? Berangkat dari rumah, pamitnya sekolah, tapi tidak nyampe ke sekolahan. Benar. Ikuti apa yang sudah menjadi aturan, ketentuan, perintah dari sekolah.
tidak ada guru ataupun aturan yang akan menyiksa kalian. Yang ada semua aturan yang dibuat oleh sekolah ini adalah untuk kalian semua. Jadi kalau saya memberikan motivasi ya hanya sederhana, sekolah yang benar, jangan berbohong, kasihan orang tua kalian. Niat dari rumah itu kalau mau sekolah itu semata hanya karena Allah, karena orang tua. Ya, jangan berbohong. Itu aja. Kasih ya Pak, itu bel udah masuk, saya duluan ya Pak, takutnya ada mau belajar. Udah bel masuk. Jadi ninggalin saya nih. Itu gimana nanti? Ya udah. Mau belajar. Ya Duluan udah. ya Pak, terima Terima kasih. kasih. Ya. Waduh, si Neng.